memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selanjutnya ada tujuan teks inspiratif. Di sini ada yang mau membacakan? Saya. Ya, Mbak Rika silakan baca. Tujuan teks inspiratif yang pertama membangkitkan semangat membaca, yang kedua memberikan motivasi agar tidak mudah menyerah, yang ketiga menanamkan nilai-nilai positif seperti kerja keras, disiplin dan tanggung jawab, yang keempat mengajak pembaca untuk berubah menjadi lebih baik. Terima kasih Mbak Rika. Ya. Selanjutnya ada struktur teks inspiratif. Yang pertama ada orientasi atau pembukaan, berisi pengalaman tokoh, latar tempat, waktu dan situasi awal cerita. Yang kedua ada rangkaian peristiwa atau komunikasi awal, menceritakan perjalanan hidup tokoh dan masalah yang muncul. Yang ketiga adalah komplikasi atau puncak masalah, bagian paling menegangkan dalam cerita ketika tokoh menghadapi kesulitan terbesar. Dan yang keempat ada resolusi atau penyelesaian, menjelaskan bagian tokoh, bagaimana tokoh mengatasi masalah tersebut. Yang kelima ada kode atau penutup, berisi kesan moral atau pelajaran yang bisa diambil oleh pembaca. Selanjutnya ada ciri-ciri teks inspiratif. Ciri-ciri teks inspiratif adalah yang pertama mengandung kisah, menginspirasi. Yang kedua ada tokoh dan alur cerita. Yang ketiga mengandung kesan moral. Yang keempat menggunakan bahasa yang emosional dan menyentuh. Yang kelima biasanya bertema perjuangan, kegagalan dan keberhasilan. Sampai di sini ada yang sudah paham? Bisa. Selanjutnya ada kaidah pembahasan teks inspiratif. Yang pertama menggunakan kata kerja tindakan, misalnya berlari, belajar, berusaha. Yang kedua menggunakan kata sifat, gigih, sabar, tekun. Yang ketiga ada menggunakan kata hubung, lalu, kemudian, akhirnya. Dan yang keempat adalah menggunakan kalimat motivasi, jangan menyerah, tetap semangat. Tips menulis teks inspiratif. Siapa yang di sini yang mau membacakan? Saya, Bu. Dia bawa, tolong bacakan. Saya, Bu. Yang pertama, pilih tema yang menyentuh seperti perjuangan
perjuangan mimpi keluarga. Yang kedua, gunakan alur yang runtut dan jelas. Yang ketiga, buat tokoh yang kuat dan berkarakter. Yang keempat, tambahkan konflik yang menarik. Yang kelima, akhiri dengan pesan moral yang jelas. Baik, terima kasih Bapak. Baik, di sini ada contoh teks inspiratif. Siapa yang di sini akan membacakan? Raka adalah seorang anak dari keluarga sederhana. Setiap hari ia berjalan kaki. Mas, ini belum dibaca. Sepatu impian Raka. Raka adalah seorang anak dari keluarga sederhana. Setiap hari ia berjalan kaki ke sekolah dengan sepatu yang meskipun sering diajak teman-temannya, Raka tidak pernah merasa malu. Suatu hari, sekolah mengadakan lomba lari. Raka sangat ingin ikut, tetapi ia ragu karena sepatunya tidak layak. Namun, gurunya meyakinkan bahwa yang terpenting adalah usaha, bukan perlengkapan. Dengan penuh semangat, Raka mengikuti lomba tersebut. Ia berlari sekuat tenaga, mengalahkan rasa lelah dan keraguan dalam dirinya. Tanpa diduga, Raka berhasil menjadi juara pertama. Kemenangan itu membuat semua orang kagum, termasuk teman-temannya yang dulu mengejeknya. Raka membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk meraih mimpi. Baik, terima kasih kepada Mas Sani yang telah membacakan. Di sini, Ibu akan bertanya. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan struktur teks inspiratif. Ya. Yang ini. Ya. Di mana letak orientasinya? Itu Sepatu yang sudah usang. Ya, betul. Yang kedua ada rangkaian peristiwa. Tempat suatu hari itu. Suatu hari. Suatu hari. Suatu Lari. Namun sebelumnya Yakinkan. dan yang ketiga ada komplikasi atau pusat masalahnya. lari. Dia berlari sepatu. Sepatunya tidak layak. Ya, sepatunya tidak layak. Sampai Yang terpenting. Dan yang kelima ada resolusi atau penyelesaian masalahnya. Bagian mana? Raka membuktikan. Ikan. Betul. dengan Raka berhasil. Kemenangan itu. tanpa diduga. Ya, tanpa diduga Raka berhasil. Dan yang terakhir ada kode atau pesan moral penutup. Apa pesan moralnya? Oh, kemenangan itu buat bukan mengeceknya, bukan membalas. Yang penting usaha. Baik, Ibu di sini akan memberikan tugas kepada kalian. Ibu akan membagikan kelompok, 4 kelompok. Di sini Ibu akan membagikan 4 kelompok dengan cara berhitung. Lalu yang nomor yang sama itu 1 kelompok. Paham? Berhitung dari Mas ini. 1. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1. Yang mana? Baik, ayo silakan berkumpul. Banyak di mana Bu? Dua di mana? Di sini, mulai di sini. Mana? Ini ada semua. Aku tidak bisa. Tidak boleh. 2, 3, 4. Baik, di sini Ibu akan membagikan tugas ya. Permainan apa Ibu? Dilarang bermain ada
keterbatasan. Yang kedua, apa cita-cita yang dimiliki oleh Raka sejak kecil? Cita-cita yang dimiliki oleh Raka sejak kecil adalah menjadi guru. Yang ketiga, apa saja tantangan atau kesulitan yang dihadapi Raka dalam meraih mimpinya? Kesulitannya adalah ekonomi keluarganya, yang kedua diremehkan orang lain, dan yang ketiga harus membantu orang tua. Dan pertanyaan keempat, bagaimana cara Raka membuktikan bahwa ia mampu meraih kesuksesan? Raka membuktikannya dengan belajar dengan giat, mengikuti lomba akademik, dan menjadi lomba juara. Dan yang terakhir mendapatkan beasiswa. Pertanyaan kelima, apa pesan moral yang didapat atau diambil dari kesan tersebut? Pesan moralnya adalah kerja keras, ketekunan, dan keyakinan dapat mengalahkan segala keterbatasan untuk meraih kesuksesan. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat kelompok 4. Baik, buat kelompok 2 maju ke depan presentasi. Oh, nasi. Ah, elah. Cekeli ya, bukan dulu. Pilih cekeli. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kami dapat cerita teks inspiratif tentang kelebihan yang mengubah masa depan. Setiap orang pasti memiliki mimpi dalam hidupnya, namun tidak semua orang mampu mewujudkan mimpi tersebut dengan mudah. Dibutuhkan kerja keras, semangat, dan kegigihan untuk mencapainya. Kisah inspiratif ini mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan. Suatu hari, ada seorang anak bernama Raka yang tinggal di desa kecil. Ia berasal dari keluarga sederhana, bahkan bisa dikatakan kekurangan. Setiap hari, Raka harus membantu orang tuanya bekerja sebelum berangkat ke sekolah. Meskipun lelah, ia tidak pernah mengeluh. Raka selalu berusaha belajar dengan giat karena ia memiliki mimpi besar, yaitu menjadi seorang guru. Banyak orang di sekitarnya mengagumi mimpi Raka. Mereka berkata bahwa mustahil bagi anak seperti dia untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Namun, Raka tidak menyerah. Ia terus belajar dengan tekun, bahkan sering belajar di bawah cahaya lampu minyak karena keterbatasan di rumahnya. Suatu ketika, Raka mengikuti lomba akademik kantor kabupaten. Dengan usaha dan doa, ia berhasil meraih juara pertama. Prestasi tersebut membawanya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dari situlah jalan menuju mimpinya mulai terbuka. Tahun demi tahun berlalu, Raka akhirnya berhasil menjadi seorang guru. Ia kembali ke desanya untuk mengajar anak-anak agar memiliki semangat belajar yang tinggi seperti dirinya dulu. Raka membuktikan bahwa kerja keras, ketekunan, dan keyakinan dapat mengalahkan segala keterbatasan. Kok diam? Saya akan kamera belakang. Selanjutnya saya akan membacakan soal dan jawaban. Yang pertama, siapakah tokoh utama dalam teks tersebut dan bagaimana latar belakang kehidupannya? Tokoh utamanya yaitu Raka. Latar belakangnya yaitu ia berasal dari keluarga sederhana di desa kecil dan hidup dengan keterbatasan ekonomi. Apa cita-cita yang dimiliki oleh Raka sejak kecil? Sejak kecil Raka bercita-cita menjadi seorang guru. Yang ketiga yaitu apa saja tantangan atau kesulitan yang dihadapi Raka dalam meraih mimpinya. Yang pertama yaitu keterbatasan ekonomi. Yang kedua harus membantu orang tua bekerja. Yang ketiga sering belajar dengan fasilitas terbatas. Yang terakhir yaitu banyak orang melakukan mimpinya. Keempat, bagaimana
itu Raka terus belajar dengan tekun, tidak menyerah, berusaha keras dan berdoa. Ia mengikuti